Isi konten video ini dibuat dengan tujuan untuk edukasi. Cerita mistis dalam video ini berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak berhubungan dengan gelar atau profesi tertentu. Pengungkapan kasus forensik selalu berdasarkan scientific crime investigation dan tidak berdasarkan keyakinan akan hal supranatural atau mistis. Seluruh nama, tempat, dan lokasi yang ada pada video ini telah disamarkan dan diubah untuk melindungi privasi. Selamat menonton. Ada seorang ibu yang mengaku itu anaknya kesurupan. Dari keterangan si ibunya ini, anaknya ini sebelumnya dikenal sebagai anak yang sangat baik sama keluarganya. Ya, tapi kemudian semuanya berubah ketika si anak ini mengenal seorang perempuan. Dan akhirnya mereka menemukan si anak si ibu ini di dalam sebuah gubuk yang terletak di tengah-tengah perkebunan milik si ahli spiritual dalam keadaan sudah hampir menjadi kerangka. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Istilah mistis seringkali digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang belum atau tidak bisa dijelaskan secara sains. Ya, hal-hal itu antara lain entah itu fenomena atau penyakit. Contohnya mungkin kita pernah dengar ya cerita tentang wabah pes yang dikenal dengan The Black Death. Waktu itu terjadi kematian yang misterius terhadap banyak orang dan sempat dikira kalau ini akibat kutukan. Ya gara-gara ini ya sempat juga ya beberapa orang menjadi korban salah tangkap. Mereka dituduh ya sebagai ya pelaku guna-guna dan akhirnya mereka dieksekusi. Seiring dengan majunya ilmu pengetahuan, akhirnya bisa dijelaskan kalau ini tuh bukan gara-gara guna-guna, tapi karena penyakit yang dibawa oleh hewan tikus. Saat ini ya ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran itu selalu berkembang dan perkembangannya bisa dikatakan cukup pesat. Ya jadi ada hal-hal yang tadinya nggak bisa dijelaskan secara ilmu kedokteran, itu mulai bisa dijelaskan. Nah, tapi ya cara orang menyikapi hal-hal yang belum bisa dijelaskan secara medis itu bermacam-macam. Ada yang kemudian mencari pengobatan alternatif yang bersifat spiritual. Ya karena dianggap ini bukan gangguan medis kok, lebih ke gangguan spiritual. Tapi kalaupun mencari ya bantuan untuk menangani ini secara spiritual, itu nggak bisa sembarangan. Karena kalau sembarangan, akibatnya bisa fatal. Contohnya pada kasus ini. Ada seorang ibu yang mengaku itu anaknya kesurupan. Dari keterangan si ibunya ini, anaknya ini sebelumnya dikenal sebagai anak yang sangat baik sama keluarganya. Apalagi ibu ini kan single parent. Anaknya ini tuh anak laki-laki, umurnya 25 tahun, dan di usia segitu tuh dia sudah sangat bertanggung jawab merawat ibunya. Dia sekolahnya benar, setelah itu dia dapat pekerjaan yang bagus. Dan dari pekerjaannya itu dia bisa menghidupi mereka berdua. Ya tapi kemudian semuanya berubah ketika si anak ini mengenal seorang perempuan. Sejak kenal si perempuan ini, si anaknya ini tuh sifatnya berubah 180 derajat. Si anak ini betul-betul sampai tergila-gila sama si perempuan ini. Sampai setiap hari itu yang diomongkan ke ibunya ini cuma si perempuan ini aja. Sampai ya anak ini bisa dikatakan terobsesi lah. Ya si ibu ini sempat beberapa kali menegur, kok kamu itu kayak hilang akal gini sih setiap kali kamu ngomongin si perempuan ini. Dan kata si anak ini, ya memang perempuan ini segalanya buat saya.
perempuan ini tuh bisa dikatakan dunianya saya. Saya rela melakukan apa aja demi si perempuan ini. Selain itu ya si ibu ini juga ngelihat, ya gara-gara mengenal si perempuan ini, anaknya tuh sering ngelamun, terus kadang-kadang ketawa sendiri, dan malah kadang-kadang tuh suka nangis tanpa sebab. Dan ya juga kelihatan dari cara anak ini mengurus diri, itu kok kayak semakin gak karu-karuan. Dan dananya diacak-acakan, terus juga makan, minum tuh kadang gak ingat. Dan kalau diingatkan, anaknya nih marah sama ibunya. Terus juga ya gara-gara hal ini, ibu ini sadar kalau ada beberapa barang-barang di rumahnya itu yang tiba-tiba hilang. Ya kebanyakan memang barang-barang elektronik. Ya sepertinya sama si anak ini, itu barang-barangnya dijual untuk dapat uang supaya bisa membelikan hadiah untuk si perempuan ini. Dan bahkan ada beberapa orang yang sempat datang ke rumah marah-marah sama si ibu ini karena katanya anaknya ini meminjam uang di beberapa orang dan jumlahnya nggak sedikit. Ya si ibu ini betul-betul bingung, ini mesti gimana ini nanganinya. Dan puncaknya, suatu hari anaknya ini tuh dipecat dari pekerjaannya dan datang ke rumah diantar sama beberapa orang temannya dalam keadaan udah bener-bener seperti orang yang gak waras. Dia nangis, dia teriak-teriak, dan dari keterangan teman-temannya, katanya si anak ini stres karena si perempuan ini tuh menikah sama orang lain. Dan sejak saat itu ya, si anak ini tuh semakin gak terkendali. Dia sering ngamuk sendiri di rumah, menghancurkan barang, dan waktu coba ditenangkan sama ibunya, justru anak ini ngancam mau membunuh ibunya. Karena si ibu ini betul-betul terpojok, dia nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Akhirnya si ibu ini pun membawa anaknya ke seorang ahli spiritual atas rekomendasi dari temannya. Katanya ya si ahli spiritual ini ya cukup ahli lah mengatasi gangguan semacam ini. Karena ya si ibu ini yakin, sepertinya anak saya ini diguna-guna deh. Waktu ya mereka datang ke tempat prakteknya si ahli spiritual ini, dan si ahli spiritual ini melakukan pemeriksaan. Dan dia yakin kalau si anak ini memang terkena guna-guna. Pada saat coba diobati, anak ini ngamuk. Sampai akhirnya harus diikat. Kata si ahli spiritual ini, apapun yang merasuki tubuh anaknya, ini sangat kuat. Dan proses ya penyembuhannya itu nggak bisa sebentar, nggak bisa cepat. Anak ini harus diinapkan di tempat prakteknya si ahli spiritual ini selama nggak tahu sampai kapan. Dan si ibu ini ya karena hanya ingin anaknya sembuh, akhirnya diiyakan. Anaknya ini istilahnya dirawat inap lah di sini. Si ibu ini sekali datang ke tempat prakteknya si ahli spiritual ini untuk ya bawakan makanan, bawakan baju. Tapi sama si ahli spiritualnya dia nggak boleh ketemu sama anaknya. Alasannya ya anaknya ini masih dalam proses pembersihan. Kok nanti ketemu si ibunya, khawatirnya prosesnya akan kacau. Ya si ibu ini karena udah nggak tahu lagi harus bagaimana, akhirnya cuma menurut aja. Ya sesekali si ahli spiritual ini minta ya uang untuk ya keperluan ritual pembersihan ini. Sampai suatu hari ada anggota keluarganya si ibu ini yang datang berkunjung. Karena mendengar ya si anak ini tuh sakit. Ketika si ibu ini cerita tentang keadaan anaknya, anggota keluarganya kaget. Loh, jadi selama waktu hampir ya sebulanan lebih ini, kamu nggak ketemu sama anakmu? Ya enggak, karena memang syaratnya untuk penyembuhannya seperti itu. Akhirnya anggota keluarganya mendesak, gini, kita harus lihat keadaan anakmu. Kan kita nggak tahu nih diobatinya seperti apa. Nanti kalau sampai dia kenapa-kenapa gimana? Akhirnya ya ditemani beberapa anggota keluarga, juga perwakilan dari warga di lingkungan rumah si ibu.
Mereka pun pergi ke tempat praktek si ahli spiritual. Di situ saat ditemui, pada awalnya si ahli spiritual ini tetap menolak untuk ngasih tunjuk di mana si anaknya si ibu. Dia bilang, enggak, ini masih proses pembersihan, masih proses ritual. Akhirnya ya perwakilan keluarga menghubungi pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang kemudian datang dan melakukan penggeledahan di tempat praktiknya si ahli spiritual ini. Memang ya tempat praktik itu cukup luas, karena ya di belakangnya itu ada kebun miliknya si ahli spiritual ini. Dan akhirnya mereka menemukan si anak si ibu ini di dalam sebuah gubuk yang terletak di tengah-tengah perkebunan milik si ahli spiritual dalam keadaan sudah hampir menjadi kerangka. Pihak yang berwenang kemudian mengevakuasi si korban ini ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, ya keadaannya korban ini memang sudah dalam keadaan pembusukan lanjut dan sebagian besar dari bagian tubuhnya itu sudah tinggal kerangka. Adapun ya sebagian bagian tubuh yang masih tersisa kulit yang tipis. Jadi ya kurang lebih perkiraan waktu kematiannya itu sudah 1 bulan sebelum dilakukan pemeriksaan. Diketahui kalau kerangka ini jenis kelaminnya laki-laki, perkiraan usianya antara 20 sampai 40 tahun, dan perkiraan tinggi badannya antara 160 sampai 170 cm. Ciri-ciri fisiknya ya sama dengan ciri-ciri anak dari si ibu tadi. Pada saat diperiksa itu nggak ditemukan pakaian. Dan kerangka ini ya cuman mengenakan semacam kain putih yang melingkari pinggang. Dan di bagian rongga mulut itu ditemukan ada semacam kain putih. Ya sepertinya kain itu disumpalkan ya mungkin untuk mencegah agar korban ini kalaupun teriak-teriak nggak kedengeran. Dan juga didapatkan ada beberapa resapan darah itu di jaringan kerangkanya, itu di bagian tulang tengkorak, bagian wajah, dan di anggota gerak. Dan setelah diambil sampel DNA dari tulang iga dari si korban ini, dicocokkan dengan DNA dari si ibunya, sampel DNA-nya, memang ada hubungan kekerabatan, ya keturunan lah. Dan akhirnya terkonfirmasi kalau memang kerangka ini adalah kerangka dari si anaknya si ibu tadi. Kalau dilihat dari segi medis, sebenarnya ya gejala yang dicurigai oleh si ibu ini sebagai kesurupan atau guna-guna itu lebih mengarah ke gejala depresi psikotik. Diketahui kalau si korban ini itu mengalami trauma psikologis yang berat. Dia tadi kan ya jatuh cinta sampai setengah mati sama si perempuan ini. Sampai rela melakukan apa aja. Kemudian tiba-tiba si perempuan ini menikah dengan orang lain, jadi ini membuat dia syok. Dan seharusnya waktu itu, si korban ini dibawa ke psikiater. Jadi ya bisa dievaluasi gangguan kejiwaan apa yang dialami, dan nanti bisa ditangani supaya mencegah si korban ini melukai dirinya sendiri atau orang lain. Tapi sayangnya, si ibunya tuh lebih memilih untuk membawa anaknya ini ke ahli spiritual ini. Dan si ahli spiritual ini itu malah sama sekali nggak merasa bersalah. Dia bilang ya memang kalau yang ritual pembersihan itu seperti itu. Si ya pasiennya itu harus dipuasakan agar ya nanti yang namanya pengaruh jahat, guna-guna dalam tubuhnya itu bisa keluar. Dan ketika ya si korban ini kondisinya semakin lama semakin drop sampai meninggal dunia, si ahli spiritual tetap menganggap kalau memang itu normal terjadi. Ya memang selama ritual ini, kata si ahli spiritual, si korban sama sekali nggak dikasih makan, dikasih minum.
Dan saat ditanya apakah dilakukan kekerasan, si ahli spiritual mengiyakan. Memang dalam proses ini harus dipukuli, terutama di bagian kepala sama tangan kakinya. Tujuannya roh jahat itu cepat keluar, katanya gitu. Dan memang ini yang kemudian menyebabkan korban meninggal dunia. Ya, kasus penanganan penyakit yang dianggap dari non medis yang kemudian berujung petaka itu bukan sekali dua kali kita dengar. Ya, mungkin kita pernah dengar juga salah satu kasus yang cukup terkenal itu kasusnya Anneliese Michel. Itu seorang anak yang punya penyakit epilepsi, tapi kemudian dianggap dia kerasukan setan, lalu kemudian malah dipaksa mengikuti ritual pengusiran setan, dan kemudian anak ini meninggal dunia. Cerita Anneliese Michel ini yang kemudian menginspirasi film The Exorcism of Emily Rose. Ya, sebenarnya semenjak kejadian itu, sebenarnya sudah ada ketetapan bahwa ya pengobatan alternatif, apalagi yang bersifat spiritual, itu tetap nggak boleh mengesampingkan kondisi medisnya korban. Tetap ya harus, misalkan korban ada penyakit bawaan, misalkan epilepsi, atau korban ini ada penyakit kejiwaan, atau pada saat tengah-tengah ritual ini mengalami dehidrasi, itu ya tetap harus ditangani secara medis. Kasus tadi itu kan menunjukkan ya bahayanya kalau kita mencari pertolongan di luar medis tapi di tempatnya nggak tepat. Dan semoga aja kasus seperti tadi tidak terulang lagi. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.